menang Emmy Award. Emmy Award loh. Irina, adult series di HBO, ditayangkan di Jepang dan sudah memenangkan banyak penghargaan di Asia. Ini ditayangkan di Mediacorp Singapura. Ini klien kita dari Australia, menggabungkan 3D dan 2D animasi. Mas, ini gedung apa, Mas? Ini gedung kita bilang gedung 5. Ini gedung kita bangun memang untuk memberikan lebih kapasitas. Jadi konsepnya ke working space. Kita masuk ke dalam aja. Ini pembangunan data center untuk data center first namanya. Kita rencanakan data center ada 11 watt yang sudah kita siapkan. Kita kemana ini, Mas? Kita ke Nongsa Point Marina, Pak. Sokrates. Ini salah satu konsep kawasan ekonomi khusus juga yang memenuhi sebuah tagline kita yang tadi play tadi. Mengambil aktor-aktor dari aktor yang mereka inginkan, bisa dari luar negeri dan negara mereka yang dari asal negaranya atau dari lokal juga bisa. Ya, dan ini juga menjadi objek wisata ya? Iya, Pak. Indonesia adalah negara paling seksi untuk industri digital di Asia Tenggara. Dan Google, perusahaan digital terbesar di dunia, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia mencapai 140 miliar US dollar pada tahun 2025. Dan Batam memiliki kawasan ekonomi digital yang namanya Nongsa Digital Park. Hari ini saya di kawasan ini bersama Mas Ari Nugrahanto, General Manager Nongsa Digital Park. Apa kabar, Mas Ari? Baik, Mas Sokrates, apa kabar? Kita mau mengeksplor nih, Mas, kawasan ini, dan saya ingin tahu apa saja yang ada di Nongsa Digital Park. Oke, Pak. Ya. Monggo, silakan. Oke. Yuk kita ke sana, Pak. Kita bicara Nongsa Digital Park itu berarti bicaranya Nongsa Special Economic Zone atau KEK Nongsa, kawasan ekonomi khusus Nongsa. Luasnya to be exact itu 166,45 hektar. Itu mencakup dari kita punya Nongsa Pura Terminal sampai ujung Turi Beach dan Nongsa Point Marina, Pak. Iya, iya. Termasuk juga area nanti yang kita jadikan area data center. Gitu. Kemudian kalau Infinite Studio? Iya, termasuk Studio, kemudian Apple Academy. Termasuk. Kemudian ada Co-Space Walk. Iya, co-working space. Co-working space. Iya, kita menyiapkan tempat untuk para startup dan multinational company yang menempatkan orang-orang developers dan programmersnya untuk bekerja di Nongsa Digital Park. Sudah berapa banyak startup? Saat ini 80 perusahaan, tapi memang masih banyak yang kerja remote saat ini karena kemarin sempat kita terpapar pandemi kan ya. Tapi insya Allah sih tahun depan kita akan mulai bertangan kembali nih, Pak. Yang lokal Indonesia sendiri, Lokal Indonesia at the moment belum ada justru. Kenapa ini jadi lebih menarik buat perusahaan asing? Itu yang sampai sekarang kita masih bertanya-tanya. Tapi memang kebetulan memang inisiatif ini kan dulu sempat dibangun dan dipromosikan sebagai kerjasama kita dengan Singapura ya. Waktu Pak Jokowi meresmikan ini mengatakan bahwa
hubungan NIP menjadi jembatan ya, digital bridge antara Indonesia dan Singapura. Dan kita disupport oleh ADB ya, ADB Singapura, dan memang kebanyakan yang mempromosikan ADB kebetulan saat ini gitu loh. Tapi sekarang udah mulai awareness-nya udah mulai ada gitu sekarang. Nah, mudah-mudahan sih nanti brand-brand lokal, startup lokal bisa ke sini, Pak. Dan ini peluang buat anak-anak Batam Iya dong. berkarya di dunia digital. Banget, Pak. Karena local talent kita udah, saya yakin kita bisa disandingkan dengan international talent. Jadi saya lebih suka sekarang kita nggak sebut lagi kita kenapa banyak merek asing ke sini, bukan karena kita cheap labor, bukan karena murah, tapi karena kompetitif, Pak. Itu bahasa yang tepat. Singapura sendiri juga sekarang memberi fasilitas dan seperti merayu talent asing. Nah, Itu gitu ya sekarang ya. Dia beri visa kerja 5 tahun dengan gaji $30.000 ke atas, kemudian dia betul-betul manjakan. Jadi artinya bukan hanya jadi perhatian kita soal talent ini. Sebenarnya talent seperti apa yang dibutuhkan Nongsa Digital, Pak? Basically talent, kalau bahasa saya talent yang siap di industri ya, kalau bahasa saya. Nah ini yang yang saya bilang itu bukan cuman hanya menguasai hard skill. Misal seorang programmer bukan cuman hanya bisa melakukan sebuah pemrograman suatu bahasa program ya, tapi juga mempunyai soft skill. Soft skill itu yang paling sangat dikedepankan adalah soft skill bagaimana bisa berkolaborasi, bisa berkomunikasi dengan baik ya, dan juga bisa ada keterampilan beradaptasi dengan cepat. Karena di multinational company ini kita akan banyak berinteraksi dengan orang-orang yang bukan cuma orang Indonesia, Pak, gitu ya. Jadi itu yang sangat dibutuhkan adalah talent-talent seperti itu. Iya. Infinite Studio ini kan studio film terbesar di Asia Tenggara ya, Mas. Betul. Itu juga membutuhkan banyak talent ya, dibilang filman dan animasi ya. Kemudian ada Apple Academy. Di Indonesia cuma ada 3. Ada di Jakarta, di Surabaya, dan Batam. Betul. Kemudian dalam waktu dekat akan ada Hybrid Cloud Academy dari IBM. Itu seperti apa, Mas? Oke, kalau pembicaraan kita dengan IBM saat ini masih dalam tahap baru tahap diskusi ya. Artinya IBM sendiri saat ini kan memang dia mengedepankan yang namanya hybrid cloud. Dulu Mas Adi pernah sampaikan ke saya bahwa Indonesia sendiri juga butuh 600.000 talent di bidang digital. Dan Batam sendiri berapa kebutuhannya, Mas ya? Batam ya? Ya. Batam, kalau boleh saya katakan, kalau melihat dari target yang kita lihat dari seluruh kebutuhan perusahaan yang akan datang ke Nongsa ya, saya bilang nggak ke Batam, itu mungkin sekitar sampai dengan 5.000 talent. Mungkin bisa bertambah itu, Pak. Bisa nggak Mas Ari jelaskan supaya anak-anak Batam ya, para milenial ini tahu kira-kira arahnya kemana gitu, apa yang harus mereka perdalam dari sekarang, misalnya menjadi developer itu soal apakah itu programmer, desainer, atau hacker, seperti apa, Mas? Ya, prinsipnya sih kalau di dunia kita bisa bicara developers ya, sama dengan kalau kita bicara developers bangunan, sebenarnya hampir sama sih cara berpikirnya. Berarti di dalam kata developers itu ada namanya tim ya. Tim itu terdiri dari 3 jenis orang ya biasanya. Pertama pasti ada seorang programmernya. Kita sih bilang biasanya hacker sih. Tipenya hacker nih, programmer ya. Terus yang kedua adalah seorang designer atau yang kita bisa bilang user interface dan user experience designer. Yang ketiga sebenarnya orang-orang yang bisa dikatakan justru malah non IT. Nah ini menarik nih. Ya, kita sebutnya hustler, biasanya orang marketing, orang project management ya, atau kalau kita biasa pakai yang namanya project management kita pakai Scrum. Jadi kita bilangnya Scrum Master. Nah, jadi justru kita welcome orang-orang yang non IT juga masuk sebagai atau belajar di Nongsa ini sebagai developers. Yang kalau untuk
iOS atau platformnya Apple, kita sudah ada Apple Developer Academy. Kalau yang mau belajar yang platformnya Android, kita ada program studi independennya dari Kampus Merdeka, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi. Ya, jadi lagi-lagi bagi teman-teman atau semua yang background non IT, welcome untuk mendaftar. Karena kita membutuhkan itu. Kalau kerjasama dengan kampus-kampus di Batam atau dengan sekolah-sekolah seperti apa? So far kita sudah banyak MOU Pak dengan mereka. Misalnya Poltek Batam udah pasti, Umrah yang di Tanjung Pinang sudah ya. Ini kemarin ITEBA akan segera kirim MOU dengan UPB, Putra Batam juga kita sudah MOU, dan Universal Pak, gitu ya. Cukup. Tapi masih kekurangan talent. Yes. Talent yang dibutuhkan industri, Pak. Kalau talent yang industrinya kita ya, industrinya di KAI Kanongsa. Tapi kalau kita bicara secara luas ya, itu yang bisa menjawab mungkin kampus-kampus masing-masing ya. Terserap nggak lulusannya. Tapi kalau bagi kita ini ibarat kayak dapur, kayak chef. Industri yang di kita ini seperti pelanggan kita. Mereka mau pesan makan apa nih? Mau pedas atau nggak pedas, nanti kita ngeracik Pak. Apa warga Batam ini masih berpikir sebagai user, Mas? Tidak sebagai karena misalnya ya, saya lihat apalagi sejak pandemi kan, Internet of Everything. Artinya kan orang semua sudah akrab dengan Zoom meeting, Google Meet, kemudian sekarang udah banyak bercita-cita jadi YouTuber, jadi selebgram. Ini kan semuanya berbau digital gitu. Hanya sebatas itu, tapi sebenarnya mereka juga bisa membangun prestasi dan berkarya lebih besar dari itu. Harusnya iya. Ini yang menjadi PR kita masing-masing ya, tidak hanya local government, tapi juga dalam hal ini juga kita juga sebagai kawasan ekonomi khusus juga mempunyai target itu kan tidak hanya investasi yang tinggi, tapi kan multiplier effect ini kita mesti pikirin. Itu salah satunya employability Pak. Nah ini yang selama hampir 3 tahun ini kita sedang terus mencoba bagaimana meningkatkan employability orang-orang lokal juga. Ya, semua inisiatif termasuk studio kita. Karena kalau studio kita nih ada film, itu multiplier effect-nya besar sekali untuk lokal Batam dan sekitarnya. Ya kan? Ya. Saudara Mas Ari Nugrahanto ini berpengalaman di teknologi broadband di Amerika dan Inggris. Kemudian dia juga membina ratusan startup dan sangat sering menjadi coach atau pelatih tentang digital marketing dan sosial media. Kita akan gali lagi pengalaman Mas Ari selama ini di dunia digital. Ikuti terus Socrates Talk. Kita kemana lagi nih Mas Ari? Kita ke gedung sana Pak, gedung yang baru kita lebih baru ya. Ada kawasan ini ya. Ayo Pak, silakan. Orang kan sudah sangat akrab ya, UMKM misalnya sudah go digital. Mereka akrab sekali dengan platform-platform e-commerce gitu. Kemudian mereka jualan melalui video. Gitu. Gimana Mas Ari melihat? Ya itu yang menariknya, memang banyak lahir konten-konten kreatif digital yang anak-anak muda sekarang jalanin ya. Itu buat saya itu sangat-sangat keren banget ya. Tapi memang ada beberapa ilmu-ilmu yang lain yang harus dipelajari juga, nggak cuman hanya memposting gitu ya, tanda kutip ya. Ya salah satunya yang orang kita mesti latih itu adalah membuat sebuah cerita atau narasi. Story-nya. Iya. Storytellingnya ya. Nah, storytelling itu ternyata skill tertentu tuh. Betul. Iya, karena bagaimana kita bisa membuat orang bisa merasakan,
ya kan, bisa melihat, bisa ya. Itu yang diceritain gitu. Betul, itu yang jangan hanya karena melihat gambar gitu. Betul. Gitu. Nah, itu skill-skill dasar itu sih harusnya dipelajari, yang kalau saya pikir dari dini ya, gitu ya. Karena telling a story itu sebuah skill apapun, nggak cuman hanya membuat konten kreatif juga, tapi bagi kita yang mau seorang developer ya, kalau kita mau balik ke developer Pak, kalau kita mempresentasikan suatu aplikasi kita, kan nggak cuman hanya ngasih gambar slide, tapi bagaimana membuat yang diceritakan itu kayak, wah ini keren banget nih gitu, ini visible nih gitu. Nah, itu harus punya skill yang namanya telling story tadi gitu. Dan rata-rata sebenarnya mereka sudah senang menulis, ya, menulis status gitu. Dan tapi kan ini juga berbahaya, Mas. Ini artinya internet juga seperti pisau bermata dua ya. Ada itu bisa menjadi ujaran kebencian, bisa menjadi berita bohong atau hoax gitu, bisa menjadi hal-hal yang sifatnya melanggar undang-undang ITE. Gimana Mas Ari untuk menjaga itu supaya orang tidak gampang men-share sesuatu yang belum pasti kebenarannya? Oke, selain kalau set itu, selain kita mendidik ya, tapi juga kita masih ada kayak misalnya gini, kita punya rumah harus juga ada pagernya. Nah, pagernya ini selain undang-undang atau aturan, tapi juga harus ada pagar yang sifatnya teknologi yang kita punya. Paling gampang kalau di TV zaman sekarang ada parental control. Meskipun itu kadang-kadang bisa jebol juga ya. Di Google juga kita ada ya. Semua browser ada yang namanya bisa minimal tuh situs-situs yang tidak baik bisa disaring. Tapi tadi kalau yang lebih detail lagi, yang misalnya untuk lebih ke arah ke etika atau apa, itu harusnya bisa secara teknologi. Dan itu yang harus saringan paling awal itu dari mereka sendiri. Oh ya, dengan terutama orang tua dan perusahaan juga membuat aturan. Dan Google juga semakin selektif. Misalnya sangat menghargai yang namanya hak cipta. Ya, ada misalnya di take down segala macam. Itu penting sekali tuh hak cipta. Karena masih banyak melihat anak-anak muda kita atau siapapun yang anak muda juga sih ya, kadang-kadang nggak mengambil gambar yang ada hak ciptanya tapi tidak memberitahukan sumber dari mana, atau sekedar copy paste aja lagu dan lain-lain. Itu ya antara sistem dan juga, tapi dari diri kita juga mesti dilatih juga. Diri kita, aturan, teknologi, Pak. Mas Ari pernah nggak diundang oleh pemerintah Kota Batam misalnya atau Kepulauan Riau untuk bicara soal hal yang menyangkut Kota Batam belum pernah. Cuman kemarin terakhir di Bali ya, saya diminta oleh Kementerian Koordinator Ekonomi itu untuk bicara soal cyber security. Tapi kalau di Batam malah belum pernah. Saudara, content is king, itu kata Bill Gates. Ikuti terus Socrates Talk. Mas, ini gedung apa, Mas? Ini gedung, kita bilang gedung 5, karena ya ada 4, 5, 6, sederhana gitu, Pak. Ini gedung kita bangun memang untuk memberikan lebih kapasitas untuk semua perusahaan yang akan menempatkan talentnya di kita. Jadi konsepnya co-working space. Kita masuk ke dalam aja, Pak. Nah, ini udah kita siapkan untuk pegawainya ya, dan kita ada yang private juga ada. Ada yang kita bilangnya hot desk ini. Simple dan keren ya, Mas? Iya, dan kadang-kadang Pak, ini satu meja ini sebelahnya udah beda perusahaan lagi. Menarik ya, Pak. Nah, itu menariknya di dunia digital itu sebenarnya kayak rahasia nggak ada gitu ya. Nah, ini yang menarik sih. Tapi tetap aja, biasa kalau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan privacy seperti banking ya, kita ada OCBC dan ada AIA atau AIA dari Singapura. Itu ini juga semuanya co-working space. Co-working space. Kalau ini kita bilangnya private space. Ini co-working, mereka yang bisa ini Mas, yang khusus ini hanya beberapa orang ya isinya ya. Ya. Ini fasilitas meeting roomnya. Itu. Menarik. Ya. Kita mau ke atas, Pak. Ya,
Ini lagi bangun apa, Mas? Ini pembangunan data center untuk Data Center First namanya perusahaannya, PT Data Center First. Di lokasinya ada di plot 1. Ini plot 1 yang ditargetkan akan beroperasi di tahun 2024. Gitu, Pak. Jadi kalau Bapak ke sana, sebelah sana tuh ada Kominfo nanti, Pak. Bikin apa Kominfo? Data center nasional. Biarkan Kalau dia ditutup itu akan berpengaruh pada publik loh, Mas. sangat. Iya. Karena gamers di Indonesia nih banyak, Pak. Iya. Kita nih tinggi loh, Pak. Saya lupa datanya berapa, tapi artinya itu miliaran sampai triliunan rupiah loh bisa masuk keluar ya, keluar dari mana untuk beli-beli secara digital. Misalnya kayak pemain game e-sport misalnya, balapan mobil misalnya gitu ya. Iya. Kalau kita mau balapan, kalau mau menang ganti ban, nah beli, Pak, tapi digital belinya. Ayo, Mas, kita lihat lagi tempat yang lain, Mas. Silakan. Kita kemana nih? Saya mau ajak Pak Sokrates ngelihat area pembangunan data center kita, Pak. Kalau dilihat dari kawasan ekonomi khusus Nongsa Digital Park ini tadi, sudah berapa persen sudah tercapai dari planning? Kalau melihat keseluruhan bisa dikatakan udah hampir 40%, Pak. Oh, baru 40%. 40% ya, karena lokasi data center yang masih dalam proses ya, Pak ya. Kita rencanakan data center ada 11 plot yang sudah kita siapkan. Nah, ini untuk bisa tentunya untuk bisa mencapai sebuah target investasi yang diinginkan itu, kita seharusnya memang seyogyanya kita akan ada tambahan lahan ya seharusnya. Mungkin nggak ke depan itu bertambah menjadi kota digital? Sangat mungkin, Pak. Sangat mungkin, karena apa sih sekarang yang tidak digital gitu ya. Malah yang namanya digital tourism itu udah menjadi sebuah hal yang sangat menarik ya. Karena kalau bicara yang sempat saya tadi kantin tadi yang di Amerika, di Silicon Valley itu, senang aja anak-anak muda dari mana-mana datang ke Google, dia foto depan gedungnya gitu ya. Mereka ke Apple juga begitu, ke Adobe, ke Microsoft. Tadi Mas Ali sudah jelaskan soal kapasitas ya. Nanti kan ada semacam persaingan, misalnya di Batam juga punya data center, kemudian di Jakarta juga punya. Seperti apa prospeknya data center? Kalau saya lebih cocok bahasanya bukan competition tapi lebih co-opetition. Dimana pasar dunia ini sangat besar dan terus meningkat, Pak. Jadi tidak ada lagi kalau namanya bahasa kompetisi, yang ada kita ada saling kolaborasi berkolaborasi dan berkompetisi. Dan sharing ekonomi. Betul, Pak. Karena kan masing-masing juga punya kebutuhan. Karena setiap data center itu punya spesifikasi yang berbeda. Iya. Nah, kita mau turun sebentar. Kita lihat, Mas. Nah, ini kita hibahkan tanah seluas 5 hektar untuk Kominfo. Mereka akan bangun gedung? Iya, mereka untuk membangun pusat data center nasional, Pak. Iya. Pusat data nasional. Iya. Dan yang sangat saya apresiasi dari Kominfo tidak hanya membangun bangunan data centernya, tapi mereka di dalam komplek ini akan membangun juga untuk training centernya juga, Pak, untuk mengedukasi talenta digital Indonesia juga. Apa alasan Kominfo memilih Batam?
Basicnya kalau kenapa, mungkin saya akan lebih luas ya Pak, bukan Kominfo, tapi kenapa orang memilih data center di Batam, di Pulau Batam. Iya. Batam ini kan di luar dari Ring of Fire. Oh, Nggak ada gunung berapi. iya. Kedua, kita dari tahun ke tahun nggak pernah tsunami, nggak pernah ada Pak, karena kita kan kepulauan. Lagi kedekatan dengan negara tetangga ya, Ya, seperti Malaysia ya. betul. Connectivity di Nongsa ini atau di Batam, kita punya 2 tempat di Tanjung Memban, itu subsea cable landing di sana. Jadi kalau secara teori broadband atau connectivity, makin dekat makin bagus. Dan Mas Ali sangat menguasai teknologi broadband itu ya. Kebetulan iya, karena dulu pernah bekerja bidangnya di situ. Iya. Jadi itu yang utama. Selain juga yang pasti infrastruktur di Batam juga sudah sangat mumpuni Pak. Jalan-jalannya, Sangat pelabuhan mumpuni. dibenahi, kemudian Yes. bandara. Yes. Iya. Ya, Kalau itu peluang Batam menjadi e-commerce, pusat e-commerce itu seperti apa, Mas Ali? Sangat, kalau saya bilang nggak mau biasa-biasa, tapi sangat ada peluang ya, selama lagi-lagi balik ke talentnya lagi Pak, ke talenta digitalnya lagi. Karena e-commerce itu membutuhkan nggak cuma hanya kita melakukan suatu transaksi atau apa, tapi juga banyak ilmu-ilmu di situ yang harus difahami. Dan Salah mengenai teknologi digital pastinya ya. Yes, nah itu yang kita mesti memetakan dulu di sini. Local talentnya sudah menguasai bidang apa aja, nggak cuman hanya sekedar memposting aja ya Pak, Iya. atau menjual saja atau melakukan transaksi saja, tapi juga di belakang itu ada teknologi yang harus mensupport kan. Iya. Nah, untuk bisa membuat teknologi itu bekerja harus ada orang yang developnya. Nah, ini kita harus memetakan dulu. Tapi balik lagi, yang nama peluang pasti ada. Saya mau ajak Bapak ke salah satu resort kita Pak. Oke. Yang menjadi suatu daya Yang tarik. ini jadinya artinya ini kawasan ekonomi khusus ini bukan hanya digital ya, juga Iya. bisa untuk wisata. Yes. Artinya orang menjadi kawasan one stop service begitu. Betul. Karena kita tagline kita kan work, learn, live, and play. Oh, apa artinya itu Mas? Work, mereka bisa bekerja. Ya. Learn, mereka bisa belajar, training ya. Live, mereka bisa main-main. tinggal ya, dan terakhir main-main, seru-seruan gitu ya. Kita kemana ini Mas? Kita ke Nongsa Point Marina Pak, Sokrates. Ini Rata-rata orang Batam udah tahu ya NPM ya, Nongsa iya. Point Marina. Banyak kan tamu saya bawa ke sini sangat instagramable katanya. Jadi Mas Ali ngurusin semua kawasan Nongsa Digital Pak? Ya, saya lebih ke KEK-nya, berarti berhubungan erat dengan administrator KEK juga, yang saat ini sedang diberikan mandat ke BP Batam ya Pak. Dari segi operation, business development, dan juga talent development Pak. Saya suka di Batam itu masih banyak hijaunya Pak. Iya. Jadi malah kebijakan top manajemen kita ini, pohon-pohon besar yang sudah lama itu nggak boleh tebang Pak. Iya. Jadi kita minta, Karena menumbuhkannya lama iya sekali. kita minta ke semua kontraktor atau semua desain landscape-nya setiap data harus center itu mengikuti kontur tanah ya, dan alam yang ada di sini ya. mempertimbangkan aturan kita itu gitu loh. Nah, kita udah sampai di Nongsa Point Marina. Ini ada, kita sih bilangnya Shelly Pak. Ini tempat bisa Bapak menginap ya, sambil main golf, kalian suka golf, atau sederhananya main ke pantai. Biasanya anak-anak digital suka bekerja yang berbeda suasana. Ya. Ya, jadi mereka Karena bisa. ini kan membutuhkan
daya kreativitas yang tinggi dan memang harus diimbangi dengan ya suasana kerja yang ya nyaman. Nongsa Digital Park sebagai kawasan ekonomi khusus punya tagline Walk, Learn, Live, and Play. Nah, Anda bisa lihat inilah Nongsa Point Marina sebagai bagian dari kawasan ekonomi khusus ini. Mas Hari, bisa jelaskan ya apa aja yang ada fasilitas di sini? Well, basically kalau kita bicara resort ya kita menyediakan fasilitas kamar untuk stay, mau short stay atau mau long stay ya. Jadi kita juga ada yang hotel, juga ada yang chalet. Chalet ini ada sebuah rumah gitu, itu biasanya untuk long stay gitu ya. Dan kita ada satu lagi sebenarnya di Turi Beach Resort juga sama, itu lebih ke bungalow dan kamar-kamar hotel gitu ya. Ini salah satu konsep kawasan ekonomi khusus juga yang memenuhi sebuah tagline kita yang tadi play tadi, di mana talenta digital juga bisa mengalami suatu pengalaman yang berbeda, tidak cuma hanya ngelihat ruangan kantor terus ya Pak gitu ya. Karena bicara digital talent itu kan butuh yang namanya rekreasi ya, karena mereka refreshing ya, menghirup udara bebas seperti ini gitu ya. Dan di Nongsa ini sangat perfect banget, karena ya kita nggak usah bicara yang sifatnya tidak empiris. Sudah jelas kalau udara pantai itu lebih sehat ya Pak dibanding bicara di kota gitu ya. Nah ini yang sangat mendukung, jadi itu yang selalu saya bilang ke orang-orang begitu. Mas Hari, saya tahu Mas Hari ada nggak kawasan ekonomi khusus atau tempat industri digital yang seperti Nongsa Digital Park yang lengkap dengan pariwisata dan bisa belajar dan kemudian bekerja untuk industri digital? Di KEK Indonesia itu hanya 2 KEK digital itu yang izinnya digital, itu adalah KEK Nongsa dan KEK Singosari. Tapi kalau dari segi geografis yang seperti ini hanya Nongsa kalau saya lihat. Kalau di luar negeri? Oh, luar negeri kalau Silicon Valley dari segi infrastruktur jelas ya, itu yang paling lengkap. Tapi kebetulan mereka tidak di area pulau ya, artinya untuk ke pantai sangat jauh. Artinya seperti ini hanya kita gitu ya. Saya nggak lihat negara lain sih. Banyak sekali kapal-kapal pesiar, kemudian ada yacht ini apa ya Mas ya? Ini semua ini ada pemiliknya Pak. Ada pemiliknya dan mereka parkir kita, dan ada beberapa yang tinggal di dalam yachtnya. Gitu. Dan di sini dilengkapi yang namanya ada customnya, ada immigrationnya juga, ada karantinnya. Ya, itu bagian dari kawasan ekonomi khusus tadi ya. Ini Nongsa Point Marina bagian satu bagian dari kawasan ekonomi khusus Nongsa. Gitu Pak. Kira-kira menurut Mas Hari seperti apa nanti konkretnya ya menjadi jembatan digital dengan Singapura itu? Konkretnya? Konkretnya salah satu ini adalah bagaimana startup Singapura atau perusahaan multinasional yang ada kantor di Singapura ini bisa menempatkan talenta digitalnya di Nongsa. Kalau kita bicara menempatkan talenta digital di Nongsa, artinya ada local talent orang Indonesia atau orang Batam dalam khususnya yang bekerja di Nongsa Digital Park. Yang lainnya adalah adanya kerjasama komunikasi atau connectivity, dalam hal ini internet connection udah pasti ya, karena kan banyak sekali kabel-kabel subsea yang dari Singapura juga landing di sini Pak, di Tanjung Memban. Itu yang jadi pertukaran data juga akan terjadi banyak sekali di situ nanti. Ya, tinggal sekarang supaya lebih akses ke Nongsa lebih dekat, ada jembatan ya Mas ya ke Batam Center. Wah, itu kalau ada, waduh, saya senang sekali itu Pak.
Artinya bisa lebih ini ya, lebih itu tuh bridge yang beneran itu, jembatan bener ya, real ya Pak. Itu memungkinkan ya, karena bisa ya. Mungkin harusnya Pak. Itu menambah semacam destinasi wisata baru buat Batam. Wah itu Pernah sampaikan ke Pak Rudi, Kepala BP Batam? belum. Mudah-mudahan Pak Rudi. Amin. Ini, Amin. Kalau bisa ada, waduh. Tapi yang tadi saya katakan di mobil, mungkin ini kan masih jadi mitos kalau anak-anak muda di Batam itu kalau ke Nongsa itu jauh katanya. Iya. Jauh katanya. Nah ini kalau saya dengar katanya ada rencana nih Pemkot Kota Batam itu membangun jembatan dari Batam Center ke Nongsa. Nah kalau itu ada, waduh, sangat apresiasi sekali deh. Iya. Sehingga orang Jelas Nongsa, jalan sudah lebarin ya, sampai 5 jalur yes, begitu. yang di Batu Besar ya Pak ya. Ya, besar. Kemudian dari bandara juga ke arah Iya, betul. kota juga sudah gitu. Dan juga rencana mau bikin ini kan LRT Pak ya. LRT ya. LRT, wah itu keren banget tuh, keren. Iya. Iya. Anak muda, inilah tempat Anda bisa bekerja, belajar, dan bermain. Ikuti terus Socrates Talk. Belajarlah dari pesaing, tapi jangan menjiplak. Kalau Anda menjiplak, Anda mati. Itu kata-kata Jack Ma. Saya hari ini di Infinite Learning bersama General Manager Nongsa Digital Park, Mas Ari Nugrahanto. Mas, bisa jelaskan apa ini Infinite Learning? Infinite Learning itu sebuah inisiatif yang menjadi detak jantungnya KAIK Nongsa. Kenapa detak jantung? Karena investor bisa jadi nggak jadi datang ke kita karena nggak ada talent. Talent itu artinya orang yang siap dipekerjakan, siap ya. Karena nggak cuma hanya talent tahap biasa, tapi juga harus yang siap bekerja di industri digital. Infinite Learning ini bekerjasama dengan banyak brand-brand besar. Seperti sudah ada sekarang, kita ada Apple Developer Academy yang sudah berjalan batch ketiga. Kita punya kerjasama juga dengan Kampus Merdeka misalnya, dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Teknologi, dan juga dengan Amazon kita kerjasama juga untuk cloud-nya, juga dengan Unreal Engine yang dimiliki Epic Games. Kalau teman-teman tahu Fortnite Games ya, nah itu mereka yang memiliki software-nya Unreal Engine tersebut. Kita terakhir sudah selesai men-training calon trainers kita yang akan disertifikasi oleh Unreal Engine. Untuk apa? Untuk nanti ke depannya kita bisa melatih orang-orang Indonesia untuk menjadi Unreal Engine developers. Iya. Sekarang yang ada di sini dari mana aja, Mas? Yang jadi ini ya, yang jadi trainernya. Oke, yang di sini saat ini ada sebagai iOS developers untuk Apple ya. Iya, dan Android developers untuk Kampus Merdeka dan web developers. Satu lagi adalah yang dengan RMIT, saya lupa disebut ya. RMIT itu kita kerjasama untuk cyber security. Iya. Kita sudah yang dengan Australia. Dengan Australia, Royal Melbourne ya, dari itu pelatihan secara virtual kemarin ya. Virtual, betul. Ya. Kenapa harus ada cyber security? Ini pertanyaan menjebak atau pertanyaan emang saya nggak tahu nih. Karena kebanyakan sekarang orang kan selalu misalnya merasa gimana ya ketika dia punya akun di media sosial di retas, kemudian banyak sekali orang punya pandangan negatif terhadap hacker gitu. Ini seperti apa sih sebenarnya hacker, dan yang itu selalu di dalam tanda petik dicurigai. Padahal mereka juga punya kemampuan ya. Paling tidak untuk menjaga security masing-masing perusahaan ya gitu. Seperti apa sebenarnya? Hacker atau hacking itu ilmunya ya. Siapapun yang belajar IT pasti tahu, apalagi lebih fokus ke network ya. Istilah hacking itu adalah istilah, bukan istilah yang sifatnya negatif ya, atau kalau dibilang hacker selalu jahat gitu ya. Memang kalau saya bicara seperti pisau bermata dua memang. Sama dengan pisau, kayak pisau dapur ya Pak. Bisa buat masak, kalau kita mau pakai yang lain juga bisa ya. Sama dengan teknik hacking ini. Nah, kenapa kita memberikan sebuah training atau course cyber security ya, supaya makin orang Indonesia bisa lebih paham bagaimana teknik-teknik minimal untuk menjaga
Ya, untuk mendefense, bukan untuk yang selalu dibilang attack. Sebenarnya nggak attack sih, sebenarnya itu. Artinya ini lebih karena juga ada kecenderungan sekarang peningkatan cybercrime. Ya, definitely. Karena pastinya sering dengan berjalannya waktu ini kan pasti orang grafiknya akan lebih tinggi atau lebih pinter. Dan itu memang sudah menjadi hal yang biasa. Nah, tinggal kita bagaimana bisa memahami apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga, ya kan, untuk menjaga itu gimana. Nah, ini kita latih. Minimal menjaga network kita sendiri. Apa syaratnya orang bisa belajar di Infinite Learning ini, Mas? So far saya nggak mau bilang ada syarat tertentu, tapi yang pasti yang pertama harus ada komitmen, Pak. Ya, apapun datangnya dari mana, ya, skillnya seperti apa, portfolio sebesar apa, kalau nggak ada komitmen selesai. Jadi welcome siapa aja yang non IT pun welcome. Bisa, ya. Karena dalam dunia developers, tadi sempat kita ceritain di kantin tadi, Pak, ya, bahwa kita developers itu seperti developers bangunan. Nggak mungkin hanya ada seorang arsitek. Tidak mungkin cuma ada seorang tim, ya, ada programmer, ada designer, ada hacker, ya, hacker itu istilah programmer namanya. Dibilangnya hacker. Kalau hipster itu seorang designer. UI UX, user interface and user experience. Yang terakhir ada seorang hustler. Hustlernya orang-orang yang ngerti bisnis, project, marketing. In fact, Pak, kita menerima orang-orang di luar dari non IT karena orang-orang programmer dan designer butuh inspirasi dari di luar dunia mereka. Contoh, ini kan aplikasi dibuat ini datang karena ada sebuah tantangan atau sebuah problem. Bagaimana problem ini atau tantangan ini bisa diselesaikan dengan teknologi. Nah, apabila ditemukan tantangan di dunia, contoh misalnya di ekonomi, ya kan nggak mungkin programmer tahu tentang ekonomi. Kita butuh seorang yang basicnya di ekonomi untuk memberikan warna. Gitu. Ada nggak anak-anak Batam yang ikut di event ini? Ada dong. Ada ya? Ada. Banyak? Lumayan, Pak. Saya nggak mau bilang banyak ya. Saya dari mana aja? Dari kampus-kampus paling banyak, Pak. Dari Poli Batam, ya, dari UPB, dari Universal. Sih bisa masuk ke sini, Mas? Syaratnya yang pasti tadi, yang pasti komitmen. Kedua, dia sesuai dengan jurusannya. Dia mau jurusannya apa, mau ngambil apa. Misalnya mau ngambil cyber security, itu sebenarnya nggak ada syarat sih kalau cyber security. Karena kita mengajar dari basic. So anyone can join. Bisa join, Pak. Even Pak. Sebenarnya perusahaan-perusahaan juga bisa mengirim IT-nya ke sini, ya? Bisa. Kita kemarin memberikan beberapa kali seminar gratis, Pak, untuk cyber security, free seminar basically. Ya. Gitu. Kita mau memberikan memberikan sebuah wawasan, ya, untuk apa sih cyber security. Sebelum buru-buru kita mengambil sertifikasi gitu loh. Karena sertifikasi itu pasti ada investasinya, ya. Jadi mindsetnya jangan bilang biaya, Pak, tapi investasi. Nah, ya, artinya tadi Mas Ari bilang kerjasama dengan Amazon, dengan Apple Academy, dengan kampus-kampus sendiri juga hanya terbatas baru Poltek, kemudian ITEBA, Putra Batam, ya. Umrah. Tapi kalau untuk level SMA misalnya? SMA saat ini kita belum sih. Belum, ya? Belum. Oh, mahasiswa, ya? Masih mahasiswa. Oke. Sempat terpikir untuk kita merambah ke sana, tapi kita kan harus menciptakan sebuah kurikulum, ya, Pak. Modul, kurikulum, ya, dan itu kita ini belum buat untuk sampai ke sana. Ya, artinya buat anak-anak Batam sendiri tidak hanya sekedar digital, itu bukan hanya sekedar jadi YouTuber, tidak jadi TikToker, di IG, ya. Banyak sekali yang tapi good point, is good idea, Pak. Karena saat ini memang kita masih fokusnya bagaimana dari belajar ke kita bisa langsung kita berikan atau kita bisa promosikan ke industri-industri yang ada di kita, ya. Jadi kenapa dari kuliah, kan dari kuliah saya kuliah langsung bekerja. Nah, kalau dari SMA kan journey-nya masih panjang tuh. Kita nggak mau juga anak-anak kita tiba-tiba SMA nggak kuliah, kita nggak mau, ya. Jadi mereka harus belajar teorinya dulu. Meskipun sekarang banyak mengatakan nggak perlu kuliah gitu, ya. Tapi kalau saya lebih believe kuliah itu adalah sebuah tambahan learning journey mereka untuk lebih matang, Pak. Ya, artinya anak Batam tuh yang selama ini kecenderungannya Mari tidak perlu lagi keluar ke Jakarta, ke kota-kota lain. Di Batam tersedia loh tempat belajar yang untuk bisa mengekspresikan kemampuannya. Kita di sini, Pak. Dan standarisasinya it's a international standard, Pak.
ya kita bisa dari brand-brand tersebut ya Pak. Gitu. Kecuali jurusan film ya belum ada ya. Iya, film nih kita mau nyiptain nih siapa yang bisa masuk. Iya. Oke, Mas Ari, barangkali Ya. kita ke tempat lain yang Ayo. kita bisa eksplorasi. Oke, silakan Pak. Kita ke mana nih, Mas? Kita ke salah satu inisiatif yang ada di kawasan ekonomi khusus Nongsa ini yang namanya Infinite Studio, Pak. Oh. Ya, ini yang menjadi salah satu daya tarik juga ya kalau orang berkunjung ke KIK Nongsa. Ini salah satu inisiatif yang sangat mungkin banyak orang belum tahu ya. Apalagi orang-orang di Jakarta nih banyak nggak tahu kalau di Batam dan Nongsa ini ada sebuah studio animasi yang cukup besar dan juga studio live shoot. Nah, kita ke belakang dulu nih. Kita bilangnya outdoor stage ya, atau backlot. Jadi nanti produk animasi itu dijual kemana, Mas? Bukan dijual. Jadi kita sudah punya ada satu pemilik intellectual property ya. Itu yang memberikan kita project, Pak. Jadi kita sebagai yang animatornya saja. Nanti intellectual property-nya miliknya mereka. Nah, kita sampai di area kita namakan backlot, Pak. Apa artinya backlot, Mas? Backlot itu bisa dikatakan outdoor stage, di mana kalau bikin film ya kita masih ada area seperti itu untuk membuat sebuah suasana filmnya seperti keadaan kota atau tempat yang diinginkan gitu. Oh, Ya jadi kan? ini semacam backgroundnya untuk film. Backgroundnya ya. Backgroundnya. Ini suasananya dulu suasana Singapura tahun dulu ya, mungkin tahun 60. Yang untuk serial di HBO ya? Iya, yang Serangoon Road. Serangoon Road ya? Iya, betul. Iya. Dan itu sangat populer sekali di Singapura. Sangat populer ya. Terakhir Dan ini bisa diganti-ganti gitu? bisa. Bisa, Ini tergantung kebutuhan film. kebutuhan filmnya, betul. Mas Ari, ini kan Ya. Infinite Studio ini kan studio terbesar di Asia Tenggara. Iya. Ya. Dan tidak ada orang yang punya lokasi studio sebesar ini. Iya. Jadi bintang-bintang filmnya, aktor, artis itu dari mana nih? Kalau tergantung filmnya. Kalau film lokal tentunya kita mengusahakan semua lokal. Ya, kalau film dari Hollywood mereka juga akan mengambil aktor-aktor dari aktor yang mereka inginkan, bisa dari luar negeri dan negara mereka yang dari asal negaranya, atau dari lokal juga bisa. Ya, dan ini juga menjadi objek wisata ya? Iya, Pak. Sementara ini salah satu objek yang bisa kita pamerkan bahwa di Batam itu atau di kawasan ekonomi Nongsa ini kita punya inisiatif kayak gini loh, gitu, di mana orang-orang digital kreatif bisa ngelihat ya, bisa apa nih bisa kita buat dari sini. Nah, ini yang nanti kedepannya bisa juga dikombinasikan dengan teknologi digital yang sekarang ada. Iya. Yang tadi saya cerita tentang Unreal Engine, ini bisa dikombinasikan, Pak. Iya. Gitu. Luar biasa ya. Iya. Dan ini sangat Instagramable ya, Mas? Orang bisa foto-foto, betul. jadi seolah-olah jadi artis gitu. Nanti ke sebelah sana boleh tuh. Iya. Kita ngelihat ada Movie Town nanti namanya. Kalau kita lihat ke sana itu ada bangunan yang sedang kita bangun ini. Apa ini, Mas? Menjadi namanya Movie Town. Movie Town. Ya, Movie Town.
Sebenarnya anak-anak Batam juga sangat berpeluang menjadi aktor dan aktris. Oh jelas, sangat jelas itu. Tinggal ada tadi ya Pak, pendidikannya dan sekolahnya ya. Filmnya belum ada ya. Iya. Nah, artinya untuk para praktisi pendidikan, kemudian dinas pendidikan, kemudian juga kampus-kampus yang ada di Batam mestinya melihat peluang ini. Yes. Ada studio terbesar di Batam, di Asia Tenggara, tapi sekolahnya belum ada. Berarti yang ada itu cuma di Jakarta. Iya. Apa ini Movie Town ini? Movie Town ini nanti juga bisa digunakan untuk sarana penginapan juga, bisa juga untuk syuting film nantinya Pak, begitu. Jadi nanti bisa jadi multifunction ya. Iya. Karena kan lokasi dekatan dengan studio kita ya, jadi bisa digunakan seperti itu juga. Jadi multifunction. Tapi kenapa orang Batam nggak banyak tahu ya Mas Ed? Mungkin kita kurang promosi. Tapi luar biasa ini. Tapi sekarang sih harusnya selama kurun 2 tahun ke belakang saya udah mulai bertahap. Karena kita ada inisiatif yang dari Apple Developer Academy yang sekarang udah hampir mungkin 50% lebih adalah orang lokal Batam jadi student kita ya. Nah, juga ada program-program lain yang kita juga sering berikan ke mereka di Batam ya. Jadi kayak program misalnya cyber security kalau untuk orang di Batam kita perkenankan mereka untuk datang ke NDP. Untuk meskipun online dari Australia tapi mereka bisa duduk di ruangan kita di Infinite Learning tadi. Sementara yang di luar Batam bisa hanya online. Jadi mereka udah mulai pelan-pelan sih kalau saya lihat. Meski belum masif ya Pak ya, tapi bertahap. Mungkin nggak Mas Ari nanti ke depan ya, Kepulauan Riau ini kan juga banyak wisata-wisata sejarah ya, tokoh-tokoh sejarah yang layak difilmkan gitu. Mungkin nggak itu ada film-film lokal yang bisa kita produksi dan menjadi tontonan yang luar biasa ke depan. Again kalau bicara mungkin possibility-nya ada. Tinggal tadi tentunya ada diskusi lebih lanjut ya, dan pasti talentanya juga mesti disiapkan. Jangan sampai nanti kita ada buat cerita asli Batam atau cerita asli Kepri tapi story-nya nggak bagus ya. Terus kita malah mendatangkan orang-orang yang cuman hanya memanfaatkan tanda kutip ya kekuatan dari si legenda itu atau si pahlawan itu gitu, tapi nggak mengerti ceritanya sendiri gitu. Nah ini yang harus ada kolaborasi yang sangat erat sih. Kita sebenarnya welcome buat siapa aja. Iya. Kalau film-film dari produksi Infinite ini, Mas Ari, selain ke HBO, ke Netflix mungkin? Ya ke Netflix, HBO, terus juga beberapa dari produksi-produksi dari Hollywood ya, juga ada. Terakhir juga kemarin kita baru buat film lokal kita ini berjudul Lost Man Melati. Iya. Itu asli. Dan itu salah satu pemainnya itu juga dari Batam ya. Batam dan saudaranya Pak Mike sendiri, ya kan. Nah ini mudah-mudahan nanti tayang di Catch Play nih sebentar lagi Pak. Catch Play ya? Di Catch Play ya. Ditayangkan juga di Amazon dan Apple TV. Menang Emmy Award. Emmy Award loh. Kualitasnya hebat. Ini ditayangkan di Mediacorp Singapura. Hard Truth adult series di HBO.
keliling diajak Mas Ari GM Nongstar Digital Park sebagai kawasan ekonomi khusus ke lokasi yang luas ini, dari studio Infinite Studio, dari Moving Town dan animasi. Disinilah masa depan Batam dipertaruhkan untuk industri digital, tidak hanya untuk Indonesia tapi juga untuk dunia. Dan ikuti terus Socrates Talk. Di sini ya, di bawah ya. Sampai sini. Tuh. Oh, ya. Mas, ini gedung apa, Mas? Ini belum. Standby, action. Oke, on the way ya, Bu, bawah. Ya, on the way, on the way. Boleh. Mau diwawancara nih.